Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi cermin dari kehidupan yang kadang kita alami, kadang kita hindari. Jangan lupa duduk yang nyaman, siapkan hati, karena kisah ini akan menyentuh lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Dan jangan lupa, dukungan Anda dengan subscribe dan like sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca buram jendela rumah tua di pinggiran kota kecil, membias pada lantai ubin kusam yang mulai retak di beberapa sisi. Rumah peninggalan mendiang ayah Auralia itu berdiri di atas tanah yang dulu sempat menjadi cabin castle. Kini tanahnya dibiarkan kosong, hanya dipenuhi rumput liar dan pagar bambu yang mulai miring. Di sanalah Auralia tinggal bersama suaminya, Ryan Arzendra, dan ibunya, Bu Lisendra, yang semakin renta dan lebih sering duduk di kursi rotan di teras. Waktu bergerak lambat di rumah itu, tetapi luka yang tumbuh di dalamnya bergerak cepat dan dalam. Raihan, ini uang upah jahit minggu kemarin. Cuma segini, tapi cukup buat beli beras, ucap Auralia sambil menyerahkan lembaran uang kecil pada suaminya yang duduk di ruang tengah dengan kaos oblong dan celana pendek, menatap layar ponsel. Tanpa bicara, Raihan menoleh malas, mengambil uang itu dengan satu tangan tanpa melihat wajah istrinya. Segini doang, udah capek-capek kerja juga cuma bisa dapat segini, gumamnya. Auralia menghela napas pelan, duduk di sisi Raihan. Perutnya yang membuncit 2 bulan mulai membuatnya cepat lelah. Tapi, ia tak pernah mengeluh. Ia masih menyetrika, mencuci, dan menjahit baju pesanan tetangga agar dapur tetap mengepul. Rumah itu memang sempit dan tua, tapi ia menyayangi setiap sudutnya, karena di sanalah ia dibesarkan dan memulai hidup baru sebagai istri. Raihan, aku udah capek menjahit. Tapi ya mau gimana lagi, kita belum punya tabungan. Kalau kamu bisa bantu sedikit, mungkin lebih ringan. Aku bukan tipe laki-laki yang mau kerja serabutan, Lia, jawab Raihan tanpa intonasi. Harga diriku bukan buat disuruh-suruh orang. Aku lagi cari peluang besar. Tunggu saja. Dari dapur, terdengar suara barang terjatuh. Bu Lisendra muncul perlahan, membawa 2 gelas teh. Peluang besar, tapi makan dari uang kecil. Kalau hanya dudek-dudek tiap hari, peluang itu nggak akan datang dari langit. Raihan menoleh tajam. Bu, saya masih kepala rumah tangga di sini. Jangan terus nyindir saya tiap saat. Aku nggak nyindir, Raihan, tapi kamu hidup di rumahku, makan dari dapurku. Kalau memang merasa lelaki sejati, buktikan. Jangan bikin Auralia kerja terus sambil hamil, kata Bu Lisendra tegas, meletakkan teh di meja dengan suara sengaja dikeraskan. Auralia berdiri cepat, menengahi. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ini rumah kita bersama. Raihan butuh waktu. Ibu juga jangan terlalu keras. Bu Lisendra hanya menatap tajam ke arah Raihan sebelum kembali ke dapur, sambil mengusap pinggangnya yang sakit. Rama itu semakin sempit rasanya jika dipenuhi diam dan sindiran beberapa malam kemudian. Saat Auralia sudah tertidur, Raihan duduk sendirian di depan televisi. Pandangannya kosong. Dari jendela yang terbuka, ia bisa melihat tanah di belakang rumah. Tanah yang luasnya cukup untuk dibangun kontrakan atau dijual cepat. Ia sudah menanyakan harga ke salah satu teman SMA Nia yang jadi makelar. Nilainya besar, ia hanya butuh surat tanah. Sisanya tinggal urusan bujuk rayu. Keesokan paginya, Raihan mengajak Auralia bicara di kamar. Lia, kamu pikir sampai kapan kita hidup begini? Aku nggak tahan, lihat kamu banting tulang terus. Aku kepikiran, gimana kalau tanah belakang dijual aja? Auralia memandang suaminya dalam-dalam. Itu tanah peninggalan bapak, ibu nggak akan mau. Lagi pula, belum tentu bisa dibeli cepat. Dan kita tinggal di sini, Raihan. Masa mau jual bagian dari rumah sendiri? Justru karena tinggal di sini, kita bisa pindah ke tempat lebih layak. Beli rumah kecil, modal usaha, mulai hidup baru. Apa kamu nggak mau hidup enak? Enak itu bukan dari rumah besar atau uang banyak, Raihan, tapi dari hati yang tenang. Raihan mencium kening Auralia pelan, lalu menyentuh perutnya. Anak kita punya masa depan, bukan tinggal di rumah setengah roboh. Percaya sama aku ya. Sentuhan itu membuat Auralia diam. Bibir Raihan menyentuh lehernya ringan, membuatnya sejenak lupa pada semua pertanyaan di pikirannya. Sentuhan itu hangat,
tapi ada tekanan halus yang menusuk pelan-pelan. Ia merasakan yari-yari suaminya mengusap pinggangnya, bergerak pelan seperti ingin meredam keraguan. "Raihan," gumamnya perlahan, tapi tak menyelesaikan kalimat. Ia tahu, tubuhnya merindukan kelembutan suaminya, tapi hatinya belum benar-benar yakin pada arah tujuan Raihan. Malam itu, mereka tidur berdekatan. Tapi udara di kamar seperti menyimpan sesuatu yang mengendap. Esok harinya, Bu Lisendra menemukan Raihan duduk di belakang rumah, menatap tanah kosong. "Kamu mau apakan tanah ini, Raihan?" Raihan menoleh cepat. "Saya cuma lihat-lihat, Bu." "Tapi, pikiranmu lebih jauh dari mata itu. Aku tahu kamu sudah bicara ke Auralia soal tanah ini. Saya cuma berpikir untuk masa depan kami, Bu." Bu Lisendra menatap lurus wajah menantunya. "Masa depan bukan dibangun dari menjual masa lalu. Kau bukan cuma menjual tanah. Kalau kau teruskan ini, kau sedang jual kenangan." Kata-kata itu tak dibalas Raihan. Ia hanya menunduk, pura-pura tersenyum, lalu masuk kembali ke rumah. Sore itu, Auralia duduk di tepi ranjang, menatap buku kehamilan yang diberi bidan kemarin. Tangannya mengelus perutnya pelan. Di luar, ia bisa mendengar suara Raihan berbicara di telepon. Terdengar serius, dengan tawa kecil yang jarang ia dengar di rumah. Suaranya pelan, tapi cukup tajam menusuk dada Auralia yang sedang diam dalam gelap. "Kamar, tanahnya masih atas nama ibu mertua, tapi bisa diurus kok." "Iya, gampang." Auralia memejamkan mata. Tak ada air mata, hanya sunyi yang terasa berat. Rumah itu seakan mendadak jauh dari kata rumah, dan ia tahu sesuatu sedang bergerak, pelan menuju arah yang tak pernah ia rencanakan. Auralia masih terjaga ketika suara tawa pelan Raihan di telepon itu terus terngiang dalam pikirannya. Nada bicara suaminya terasa begitu berbeda, terkontrol, manis, dan entah mengapa, seperti sedang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ia berbaring, dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang mulai retak, sama seperti keyakinannya pada Raihan yang perlahan pecah tanpa suara. Tapi malam itu, ia hanya memeluk perutnya erat, berharap apapun yang terjadi di luar dirinya tidak sampai ke dalam rahim yang tengah mencoba bertahan. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Raihan masuk ke kamar dengan langkah pelan. Tubuhnya hanya terbungkus celana pendek dan kaus tipis, rambutnya masih acak. Ia mendekati ranjang dan duduk di sisi Auralia yang masih memejamkan mata. "Sayang," bisiknya. Jarinya menyentuh lengan Auralia perlahan. "Aku serius ingin hidup lebih baik dari ini. Aku nggak tahan lihat kamu kerja keras terus." Auralia membuka mata perlahan. "Aku nggak butuh hidup mewah, Raihan. Aku cuma mau kamu jujur dan ikut berjuang." Raihan mendekat, menunduk, lalu mengecup bahu Auralia yang masih berbalut daster tipis. Sentuhannya hangat, terlalu lembut untuk sebuah percakapan serius. Bibirnya bergerak ke leher, lalu ke tengkuk. "Lihat." Jari Raihan menyusuri sisi pinggangnya, seperti mencari tempat untuk bersembunyi dari kenyataan mereka yang pahit. "Aku udah bilang, aku nggak akan kerja serabutan. Tapi aku punya ide. Modalnya tinggal satu, tanah belakang itu. Kita jual, terus aku bangun bisnis. Kamu bisa berhenti kerja." Auralia menggeleng pelan. "Itu tanah terakhir milik ibu, warisan dari bapak." "Kamu tahu itu." Raihan menarik wajahnya, duduk tegak. Nada suaranya berubah dingin. "Justru karena itu warisan, bukan milik kita sepenuhnya. Kalau kamu bisa ajak ibu ngomong baik-baik, pasti bisa." "Ibu nggak akan mau," jawab Auralia. "Dan aku pun nggak rela." Raihan berdiri, menatap keluar jendela. Ia tak bicara lagi. Suasana kamar jadi dingin, meski matahari mulai menyorot. Dalam 2 hari berikutnya, Raihan mulai jarang di rumah. Ia bilang sedang mengurus proposal bisnis. Auralia tidak membantah, meski instingnya memunculkan rasa tidak tenang. Setiap kali Raihan pulang, tubuhnya wangi seperti habis memakai parfum mahal yang tidak pernah ada di rumah. Ia juga makin rajin bercukur, berdandan, dan bicara dengan nada yang lebih lembut, tapi hanya jika sedang meminjam motor atau meminta uang sisa belanja. Suatu sore, setelah mengantar kain ke rumah pelanggan, Auralia melihat ponsel Raihan tertinggal di meja makan. Layarnya menyala. Sebuah pesan dari nama yang tidak ia kenal muncul. "Sayang, aku tunggu di apartemen. Jangan lupa bawa kabar soal cincin itu ya. I love you." Darah Auralia terasa surut hingga ke jari-jarinya. Ia tidak menangis. Ia hanya menaruh kembali ponsel itu dan melangkah ke dapur, menyiapkan makan malam
seolah tidak ada yang berubah. Tapi hatinya mulai meretih satu persatu. Dan malam itu, ia hanya menyendokkan nasi ke piring Raihan tanpa suara. Sudut pandang berpindah ketika Raihan duduk di apartemen yang baru saja disewa dengan uang pinjaman dari koperasi. Meira Anastasia duduk menyilangkan kaki di sofa, mengenakan gaun tidur satin merah muda, rambutnya setengah digelung, dan wajahnya dipenuhi riasan tipis namun menggoda. Raihan berdiri di depan kaca, mencoba memasang senyum percaya diri, meski di dalam dirinya, ketakutan dan ambisi saling bertabrakan. Kalau kamu serius, buktikan. Aku nggak mau jadi simpanan pria kere. Aku butuh bukti, cincin, dan janji nyata, ucap Meira, sembari berdiri perlahan dan mendekati Raihan dari belakang. Tangan Meira melingkar ke pinggangnya, menempel erat Raihan, menggenggam tangan Meira, menoleh, dan mencium pipinya pelan. Tenang, sebentar lagi uangnya cair. Cincin itu, segera kamu pakai. Kamu bakal jadi ratu. Meira tertawa manja, lalu mendorong Raihan duduk ke sofa. Sentuhan mereka mulai menyatu dalam kehangatan yang palsu, saling mencari tempat untuk membuktikan rasa yang belum tentu ada. Raihan menikmati tubuh Meira seperti melupakan istri dan anak yang sedang tumbuh di perut Auralia. Tapi di dadanya, sesekali terbit rasa bersalah yang langsung ia tenggelamkan dalam ciuman dan janji mulutnya sendiri. Keesokan harinya, Raihan pulang ke rumah lebih awal. Ia membawa buah tangan dan wajah cerah. Auralia menyambutnya biasa saja, tapi Bu Lisendra langsung curiga dengan senyum lebar Raihan yang tampak tak biasa. Apa kamu menang undian? Tiba-tiba bawa buah dan senyum kayak orang pulang dari bulan madu, sindirnya. Raihan hanya tertawa kecil. Saya cuma mau bilang, Bu, saya pengen bicara soal tanah belakang. Saya serius. Saya mau bangun usaha, biar kami nggak ngerepotin ibu terus. Bu Lisendra menatap tajam. Usaha? Pakai apa? Tanah itu peninggalan bapakmu, Lia. Kamu pikir saya bakal lepasin begitu aja? Auralia hendak bicara, tapi Raihan mendahului. Saya janji nggak akan sia-siain. Nanti saya urus semua surat, nggak perlu ibu repot. Ibu bilang tidak, kata Bu Lisendra tegas, sebelum beranjak dari meja. Kalau kamu masih punya malu, Raihan, kamu akan cari cara lain. Auralia melihat wajah Raihan memerah, bukan karena marah, tapi karena rencananya mulai retak. Ia bangkit dan masuk ke kamar tanpa bicara. Auralia menyusul pelan. Di kamar, Raihan membuka bajunya dan duduk di sisi ranjang. Kamu harus bantu aku, Lia. Ibu kamu terlalu keras kepala. Kamu terlalu ambisius, Raihan. Kamu pikir semua bisa dibeli? Auralia berbisik, menatap lelah. Raihan menoleh, tangannya meraih lengan Auralia, lalu menarik tubuh istrinya ke pelukannya. Kalau aku berhasil, kita bisa hidup lebih baik. Anak kita akan punya masa depan. Aku butuh kamu percaya. Ia mencium Auralia perlahan. Ciuman itu panjang, hangat, dan terasa seperti permohonan. Tapi tangan Raihan bergerak tergesa, seolah tubuh Auralia bisa menghilangkan rasa bersalahnya sendiri. Auralia membalasnya setengah hati. Bukan karena rindu, tapi karena tak tahu harus bagaimana. Tubuh mereka menyatu malam itu, tapi hati Auralia tetap terjaga. Ia bisa mencium wangi asing yang tak pernah ada di rumah ini. Dan ketika Raihan tidur terlelap setelahnya, Auralia terjaga dalam diam. Di luar jendela, suara jangkrik dan angin pelan terdengar seperti bisikan yang memperingatkannya. Sesuatu sedang berubah. Auralia belum tidur sejak Raihan terlelap malam sebelumnya. Ia tetap berbaring di sisi suaminya, diam dalam pelukannya yang mulai terasa bukan seperti milik. Wajah Raihan terlihat tenang saat tidur. Nafasnya teratur, dan lengannya masih menggenggam pinggang Auralia, seolah tak ada yang salah. Tapi di dada Auralia, kegundahan makin berat. Sentuhan Raihan semalam, meski hangat dan lembut, terasa bukan untuknya. Seolah tubuhnya hanya jadi pelampiasan ambisi dan rasa bersalah yang Raihan simpan rapat-rapat. Pagi datang tanpa suara. Orlik menyiapkan sarapan seperti biasa. Bu Lisendra duduk di kursi rotan, menatap halaman belakang yang mulai bersih karena dirapikan Raihan 3 hari lalu. Tanpa bicara, Auralia menyajikan teh hangat untuk ibunya, lalu duduk di sampingnya. Dia makin sering rapikan tanah belakang, katanya. Biar nggak terlihat kumuh, ujar Bu Lisendra lirih, tanpa menoleh. Auralia menggenggam cangkir lebih erat. Iya Bu, dia masih niat terus.
Kamu ikut setuju? Auralia diam. 1 detik, 2 detik. Aku belum menjawab apa-apa, tapi Raihan terus meyakinkan. Sebelum Bu Lisendra menjawab, Raihan muncul dari dalam rumah dengan kemeja rapi dan map hitam di tangan. Bu, bisa kita bicara sebentar? Ini soal tanah. Ia duduk di seberang Bu Lisendra, menatap langsung ke mata mertuanya. Saya tahu ibu keberatan, tapi Lia sudah bilang sendiri, kondisi kita sekarang begini-begini saja. Tanah itu bisa bantu buka usaha, daripada dibiarkan kosong. Bu Lisendra menggor niat. Auralia bilang begitu? Raihan menoleh ke Auralia, yang masih menunduk. Iya, dia ingin bantu saya membangun masa depan. Suara ibu itu mengeras. Jangan bawa nama anakku untuk bohong. Lia nggak pernah bilang begitu padaku. Auralia menggigit bibirnya, lalu pelan berdiri dan masuk ke dalam. Ia tak sanggup menghadapi tatapan ibunya yang penuh kekecewaan dan sorot. Mata suaminya yang seolah menuntutnya jadi penguat kebohongan. Dari dalam kamar, ia mendengar suara Raihan meninggi, dan ibunya membalas dengan suara bergetar. Pertengkaran itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi cukup untuk menguras isi hatinya yang sudah rapuh. Siang itu, Bu Lisendra masuk ke kamar dan menyerahkan map berisi salinan sertifikat tanah ke Auralia. Tangannya gemetar. Kau bilang mau bantu suamimu, tapi jangan lupa, ini tanah ayahmu. Aku serahkan, bukan karena aku rela, tapi karena aku lelah bertengkar dengan orang yang sudah kau pilih sebagai kepala rumahmu. Air mata Auralia jatuh tanpa suara saat menerima map itu. Ayek mencium tangan ibunya, tapi Bu Lisendra hanya mengelus kepalanya pelan, tanpa kata. Kelembutan itu terasa seperti tamparan, karena justru di saat ibu menyerah, Auralia merasa dirinya kalah. Beberapa hari setelahnya, di kantor notaris kecil yang Raihan sewa untuk urusan administratif, Auralia dan ibunya hadir dengan wajah datar. Raihan tersenyum ramah, membawa map dan memandu mereka seperti seorang pemenang. Tanda tangan selesai, surat pindah hak milik ditetapkan. Tidak ada suara, tidak ada perayaan, hanya pena yang bergerak dan mata yang tak saling bertemu. Setibanya di rumah, Auralia mengunci diri di kamar mandi. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Air mengalir dari keran, tapi ia tak menyentuhnya. Ia menangis di sana, bukan karena tanah itu hilang, tapi karena ia tak lagi tahu siapa yang bisa ia percaya. Suaminya, yang menyentuhnya dengan kata-kata manis dan tangan hangat, kini menjadi orang yang mengatur pemaksaan dengan senyum. Dan ibunya, satu-satunya tempat ia berpegangan, memilih diam demi ketenangan usia tua. 2 hari setelah tanah dijual, Raihan menghilang dari rumah sejak pagi. Ia pulang tengah malam, dengan parfum mahal dan senyum di wajah. Auralia menunggu di ruang makan. Meja kosong, nasi sudah dingin. Kamu dapat uangnya, Raihan? Tanyanya pelan. Raihan duduk, membuka sepatu, lalu menyalakan rokok. Sudah tapi, aku pakai untuk keperluan penting dulu. Aku tanya, uangnya kemana? Suara Auralia naik sedikit. Raihan memukul meja keras. Kamu istri, tugasmu nurut, bukan nanya uang terus. Aurelia bergeming, wajahnya pucat, jantungnya berdegup keras, tapi ia tetap duduk. Aku dan ibu yang rela tanah itu dijual. Kau janji usaha, tapi kamu hilang 2 hari. Kau habiskan untuk siapa? Jangan ikut campur urusan laki-laki. Raihan berdiri, menunjuk ke wajahnya. Kamu cuma tahu mengeluh? Setelah Raihan masuk kamar dan membanting pintu, Auralia tak bergerak. Matanya kosong menatap dinding. Dalam dadanya, luka yang selama ini dipendam mulai menganga. Tapi ia masih belum mampu menjerit. Bahkan menangis pun tidak. Dari kamar belakang, Bu Lisendra mendengar semuanya. Ia duduk di ujung tempat tidur, memejamkan mata. Tangan kirinya menggenggam selembar foto tua dirinya bersama almarhum suami. Di foto itu, latar belakangnya adalah tanah yang kini sudah tak lagi jadi milik mereka. Malam turun perlahan. Raihan tidur di kamar, mendengkur seperti biasa. Auralia duduk di kursi dekat jendela, mengenakan daster tipis, mengelus perutnya yang mulai membesar. Di luar, angin pelan menyentuh tirai, tapi udara di dalam rumah terasa berat, seperti disesaki rasa yang belum selesai. Dan di bawah lampu temaram itu, Auralia berkata pelan, bukan pada siapa-siapa, hanya pada dirinya sendiri. Aku belum tahu harus membalas bagaimana, tapi aku tahu, aku tidak akan diam selamanya. Auralia masih duduk di kursi dekat jendela saat langit mulai meredup. Rasa perih di dadanya belum surut sejak Raihan membentak,
dan memukul meja 2 malam lalu. Ia mulai menyadari, semua tentang Raihan kini berubah. Wajahnya, sentuhannya, bahkan diamnya terasa seperti tuduhan. Tapi yang paling terasa asing adalah jarak, yang tak lagi bisa dijembatani oleh pelukan atau kata maaf. Auralia tahu, ada bagian dari Raihan yang tak bisa ia jamah lagi, dan ia mulai lelah mengejarnya. Pagi itu, Raihan berpakaian lebih rapi dari biasanya. Kemeja putih, celana hitam disetrika licin, dan sepatu mengilap. Ia bahkan menyemprotkan parfum. Di balik telinga dan pergelangan tangan, Auralia yang melihat dari balik pintu dapur hanya diam. Ia tahu Raihan akan pergi jauh hari ini, tapi bukan pergi untuk bekerja. Ada rapat di luar kota, kata Raihan singkat, lalu menoleh sekilas. Jangan tunggu aku makan malam. Auralia mengangguk pelan, tak menatap matanya. Di dalam dirinya, ada bisikan lirih yang semakin keras. Aku tahu kau bohong, tapi aku masih ingin melihat sampai sejauh mana kau tega. Sudut pandang bergeser ke Raihan yang kini berdiri di dalam ballroom hotel bintang 5 di tengah kota. Ruangan itu penuh cahaya hangat, bunga mahal, dan tamu-tamu berwajah glamor. Di sampingnya, Meira Anastasia tersenyum percaya diri dalam gaun ungu gelap yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Wajah Meira bercahaya. Tangannya menggenggam lengan Raihan seperti sudah resmi menjadi istri sah. Di depan para undangan yang tidak mengenal Auralia, Raihan berdiri tegap dan tersenyum seperti pria terhormat ketika cincin berlian yang ia beli dari uang penjualan tanah. Buli Sendra disematkan ke jari Meira. Raihan sempat merasakan nyeri kecil di ujung jarinya. Ia mengedip cepat, lalu tertawa kecil dan mencium tangan Meira. Tamu-tamu bersorak kecil. Meira menggenggam tangannya lebih erat, tapi beberapa menit kemudian, jari Raihan mulai terasa panas dan berdenyut. Ia meremasnya pelan, mengira itu hanya reaksi sesaat. Sementara itu, di rumah tua yang mereka tinggalkan, Auralia berdiri di halaman belakang, menggantung cucian sambil memegang punggungnya yang mulai nyeri. Perutnya makin berat. Yuzia Kandengen. Masuk bulan keempat, ia sudah mulai merasakan tendangan kecil dalam perut. Tapi hari itu, kakinya sedikit terpeleset karena sabun cucian yang menetes. Tubuhnya oleng, dan ia jatuh ke lantai semen yang dingin dengan tubuh membentur sisi tangga. Dari dapur, Buli Sendra yang mendengar suara benda jatuh, segera keluar. Lia, teriaknya panik. Ia berusaha menopang tubuh Auralia tapi tenaganya, cak! Kukep. Auralia mengerang sambil memegang perutnya yang mulai mengeluarkan darah. Mata Auralia membelalak, tubuhnya gemetar, dan ia mencengkeram tangan ibunya erat. Anakku. Bu, perutku sakit sekali. Buli Sendra menangis, menahan tubuh anaknya yang terus mengeluarkan darah. Tapi tak ada kendaraan, tak ada pertolongan. Cepat, semuanya serba lambat. Auralia akhirnya pingsan di pangkuan ibunya, sementara darah terus menggenang di lantai. Beberapa jam kemudian, Auralia sudah terbaring lemah di ranjang kamar. Dokter bidan desa datang terlambat. Janin tidak tertolong. Auralia kehilangan anak yang ia jaga sepenuh hati. Bahkan saat tubuh dan rumah tangganya terus dipukuli waktu, ia membuka mata dengan wajah tanpa ekspresi. Hanya satu tetes air mata yang jatuh, lalu membasahi bantal. Tangannya menyentuh perut kosong itu dengan gemetar. Raihan baru pulang ke rumah menjelang tengah malam. Tubuhnya sedikit letih, tapi wajahnya masih menyisakan senyum dari pesta. Saat ia membuka pintu rumah dan mendapati suasana sepi, hanya lampu kecil di ruang tengah yang menyala. Istriku mana? Tanyanya, saat melihat Buli Sendra duduk diam di ruang tamu. Di kamar, jawab Buli Sendra pendek. Ada apa? Kenapa tegang banget? Buli Sendra bangkit, wajahnya pucat. Kandungan Auralia hilang. Dia jatuh saat menjemur baju. Raihan diam sejenak, lalu menjawab tanpa raut terkejut. Mungkin itu yang terbaik. Tamparan batin itu menghantam Auralia yang mendengar dari balik pintu kamar. Bibirnya gemetar, tapi ia tak bisa berteriak. Ia hanya berbalik, menatap tembok kosong, dan memeluk perutnya yang kini kosong betulan. Tidak ada gerakan, tidak ada napas kecil, hanya kehampaan yang mengisi dada. Malam itu, Buli Sendra duduk di meja makan, membuka map surat tanah yang sudah tak berguna lagi. Ia mulai menuliskan daftar, kemana uang itu mengalir, siapa yang membeli tanahnya, dan siapa yang menikmati hasilnya. Tulisannya pelan dan kaku, tapi penuh kemarahan yang tak lagi bisa ia sembunyikan.
Di kamar, Auralia duduk di samping ranjang, memandang kosong ke kursi kecil yang seharusnya akan ia isi dengan perlengkapan bayi. Suasana kamar hening. Tak ada suara Raihan, tak ada pelukan, tak ada ucapan maaf. Hanya tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih dan pikirannya yang mulai berantakan. Dan di tengah keheningan itu, Auralia akhirnya menangis. Bukan karena kehilangan anak, tapi karena ia mulai menyadari dirinya perlahan tidak lagi dianggap istri. Auralia tidak keluar kamar selama 2 hari setelah kehilangan kandungannya. Sesekali terdengar suara sendok menyentuh piring, tapi selebihnya hanya diam yang panjang. Tangannya terus menyentuh perut kosong yang dulu menjadi harapannya. Ryan tak pernah masuk menengok. Tak ada permintaan maaf, tak ada pelukan yang menjelaskan bahwa ia peduli. Sejak malam ia berkata, mungkin itu yang terbaik. Auralia tahu, perasaannya bukan hanya diabaikan, tapi diinjak sampai hancur, tak bersisa di Tempot Lane. Raihan menginap di apartemen Meira. Namun sejak pertunangan itu, sesuatu mulai berubah. Di tubuhnya, jari manisnya yang dipasangi cincin oleh Meira. Cincin yang ia beli dari hasil penjualan tanah warisan Bulisendra, terasa perih setiap disentuh. Awalnya ia pikir hanya alergi logam, tapi kini, kulit di sekitar cincin mulai memerah dan mengelupas. Ia mencoba melepas cincin itu dengan sabun minyak zaitun, bahkan memaksanya dengan tang. Tapi cincin itu seakan menempel pada dagingnya. Tak bergeser sedikit pun. Meira yang semula antusias dan manja, mulai bersikap dingin. Jari kamu bau, kayak bangkai, katanya saat Raihan mendekat. Cuma luka kecil, nanti juga sembuh. Raihan menjawab sambil menyembunyikan tangannya di balik. Saku, enggak, ini bukan luka biasa. Bau kamu bikin aku mual. Meira mulai menghindar. Bahkan tidur pun tak mau lagi satu ranjang. Raihan makin resah. Ia pergi ke toko emas, berharap mereka bisa memotong cincin itu. Tapi alat pemotong logam itu tak mampu menyentuh cincin. Mata pisaunya bahkan aus setelah satu percobaan. Tukang emas itu hanya geleng-jeling dan berkata, kayak, bukan emas biasa ini mas. Aneh sekali. Malam itu, Raihan tidur dengan tangan terbalut kain basah dan perasaan takut yang sulit dijelaskan. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tanah basah yang merah dan lembab. Darah menetes dari jarinya, dan cincin itu menyala samar dalam gelap. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa perempuan tua, pelan, tapi mengiris telinga. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Saat membuka kain penutup jari, bau anyir langsung memenuhi kamar. Dagingnya mulai berwarna ungu tua, berdenyut seperti bernyawa sendiri. Di rumah, Auralia perlahan mulai bergerak kembali. Ia turun ke ruang tamu, membersihkan sisa darah yang masih tersisa di lantai belakang. Saat kembali ke kamar, ia melihat laptop Raihan terbuka di meja. Tidak biasanya Raihan ceroboh meninggalkan hal pribadi begitu saja. Auralia mendekat, berniat menutupnya, namun notifikasi email terbuka tepat di layar. Ia membaca perlahan. Bukti transaksi pembelian cincin. Bukti sewa hotel. Nama Meira tertera jelas. Foto-foto pertunangan dengan latar belakang bunga mawar dan lampu kristal. Di salah satu foto, Raihan tersenyum lebar sambil memeluk Meira dari belakang. Meira mengenakan cincin itu. Cincin yang dibeli dari darah tanah ibunya sendiri. Auralia tidak menangis, tapi tubuhnya bergetar. Bukan karena cemburu, melainkan karena jijik. Ia bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga diperlakukan seperti tidak pernah bernilai. Ia kehilangan anak yang dikandungnya, sementara suaminya merayakan pertunangan dengan perempuan lain, menggunakan hasil dari menjual tanah, tempat kenangan hidupnya tumbuh, dengan langkah pelan. Auralia membawa laptop itu ke kamar Bulisendra. Sang ibu tengah duduk, menulis sesuatu di buku catatan tua. Ibu harus lihat ini, ucap Auralia, suaranya rendah. Bulisendra membaca perlahan. Matanya menyipit, wajahnya pucat, lalu berubah dingin. Tangannya mengelus halaman catatan yang berisi perincian uang hasil penjualan tanah. Ia menutupnya perlahan, lalu menatap Auralia. Sudah cukup, Lia, katanya dengan suara pelan. Ibu tahu sekarang kemana tanah itu pergi. Tapi yang lebih sakit bukan itu. Yang lebih sakit adalah kamu terus bertahan. Padahal yang kau genggam bukan suami tapi sisa-sisa kehormatan yang sudah diludahi. Auralia menunduk. Kata-kata itu masuk seperti paku dingin. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu berjalan kembali ke kamar.
Di sudut kamar, baju bayi kecil yang sempat ia siapkan kini masih tergantung di gantungan. Belum sempat dipakai, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Auralia berdoa, bukan untuk keselamatan rumah tangganya, tapi untuk satu hal sederhana, agar rasa sakit yang ia tahan selama ini tidak sia-sia. Sementara itu, di apartemen, Raihan menggigil di sudut kamar mandi. Meira sudah pergi sejak sore, meninggalkan catatan singkat. Aku nggak kuat lihat kamu kayak gini. Maaf, jangan cari aku lagi. Tangannya kini membiru. Cincin itu menempel seperti daging kedua. Setiap detiknya, nyeri dan perih seperti disayat pisau. Raihan meringkuk sambil menahan air mata. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu luka itu berasal dari mana. Tapi dalam kepalanya, suara tawa perempuan tua di dalam mimpi itu kembali muncul. Kali ini, lebih dekat, lebih jelas, dan menyakitkan. Suara tawa itu tak lagi hanya datang dalam mimpi. Sejak malam Meira meninggalkannya dan menutup pintu apartemen untuk terakhir kalinya, Raihan tak bisa tidur tenang. Bayangan perempuan tua yang duduk diam dan menatapnya dari sudut kamar, kini seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Ia mencoba tidur di sofa lobi gedung apartemen. Tapi tubuhnya menggigil setiap kali memejamkan mata. Cincin di jarinya yang membiru makin menancap dalam ke tulang. Dan daging di sekitarnya mulai mengelupas, melepuh, lalu bernanah tanpa henti. Tangannya terus dibalut kain lusuh bekas jaket. Setiap jam, rasa perihnya makin menusuk, seperti dibakar dari dalam. Ia pernah mencoba menyiramnya dengan air garam, berharap bisa membunuh bau busuk yang menyebar dari lukanya. Tapi justru yang keluar adalah darah bercampur nanah hitam kental yang menetes ke lantai. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya mulai kehilangan berat ketika malam datang. Raihan meringkuk di dalam mobil pinjaman kantor yang kini ia jadikan tempat tidur. Mobil itu terparkir di sudut parkiran minimarket kosong, jauh dari keramaian. Di bangku belakang, ia melilitkan handuk tipis ke tubuhnya. Ia tak tahan dingin, tapi lebih tak tahan lagi pada rasa sakit yang menyebar ke seluruh lengan kiri. Kaku jari tengah, tempat cincin itu menempel, sudah nyaris hancur. Tinggal daging terbuka yang membusuk dan mulai menghitam. Dalam tidurnya yang tak utuh, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih tajam. Ia berdiri di tanah berlumpur, di tengah kuburan tua yang remuk. Buli Sendra muncul dari balik kabut. Wajahnya datar, diam, seperti biasa. Tapi kali ini ia menunjuk ke tangan Raihan. Pelan, tegas, tanpa suara ketika Ryan terbangun dengan teriakan tertahan. Ia mendapati handuknya basah oleh darah. Balutan kain di tangannya sudah robek, dan kulit tangannya mengelupas seperti lapisan cat yang membusuk. Ia menatap tangannya sendiri, seperti tak percaya itu miliknya. Dalam hati, muncul satu kalimat, ia bahkan tak tahu dari mana datangnya. Kau tidak sedang dihukum oleh orang, tapi oleh tanah yang kau hianati. Keesokan paginya, Raihan datang ke rumah sakit dengan pakaian lusuh dan tubuh lemas. Ia masuk ke ruang IGD dengan langkah tertatih. Seorang perawat langsung mencium bau tak sedap yang menyertai tubuhnya. Dokter yang memeriksanya hanya menatap sejenak sebelum menarik napas panjang dan memanggil dua kolega lain. Ini sudah menyebar, ujar salah satu dokter. Infeksi nekrosis. Jika tidak segera diamputasi, bisa naik ke bahu, bisa mati. Raihan langsung menepis saran itu. Tidak bisa. Jangan amputasi. Kami harus. Ini bukan pilihan. Tidak, Raihan berteriak. Suaranya memecah ruangan. Jangan saya tidak bisa. Ia tak bisa membiarkan jari itu hilang. Jari yang jadi saksi dosa. Jari yang memegang cincin untuk wanita yang bukan istrinya, dari uang yang bukan haknya. Ia tahu, jika jari itu hilang, semua akan terbuka. Orang-orang akan tahu, dan Auralia akan tahu, bahwa pengkhianatan itu lebih dalam dari yang pernah ia akui. Setelah memaksa pulang dan menandatangani penolakan amputasi, Raihan kembali ke mobil. Ia tak tahu harus kemana lagi. Ia menghubungi beberapa teman, tapi tak ada yang menjawab. Uang sudah habis. Meira memblokir semua kontak. Kantor tempatnya kerja tak lagi mencatat namanya di daftar gaji. Di malam ketiga, Raihan tak kuat lagi menahan bau tubuhnya sendiri. Ia muntah di sela jok mobil, lalu tertunduk, menggigil. Tangannya kini tak bisa digerakkan. Lengan kirinya mulai bengkak, berwarna hitam kehijauan. Ia memukul dashboard mobil dengan tangan kanan, menangis bukan karena sakit,
tapi karena takut. Ketakutan yang benar-benar mencekik. Ketakutan yang datang bukan dari dunia luar, tapi dari rasa bersalah yang menolak pergi di rumah. Auralia duduk di kamar, membuka lemari Rayhan. Ia menyentuh sisa pakaian suaminya, lalu menutup kembali. Di bawah ranjang, ia menemukan sepatu Rayhan yang sudah kotor. Ia menatap benda itu lama. Wajahnya datar, tapi di matanya ada cahaya kecil. Bukan harapan, melainkan kehancuran yang mulai menyala diam-diam. Sementara Bu Lisendra duduk di meja makan, membuka catatan dan surat tanah yang dulu dijual. Ia menyentuh kertas itu perlahan, lalu menatap ke arah ruang tengah. Wajahnya kosong, tapi bibirnya bergetar. Dan di dalam mobil yang semakin pengap oleh bau luka, Rayhan berbisik sendirian. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku hanya ingin dihargai. Tapi tak ada jawaban. Hanya rasa panas yang menjalar pelan ke bahunya. Hanya rasa sakit yang makin dalam, seperti dosa yang menolak sembuh. Rayhan nyaris tak bisa berdiri ketika turun dari angkot terakhir yang membawanya ke depan. Geng Rama, tangannya dibalut seadanya dengan kain sobek dan plastik bening, menahan nanah dan darah yang terus mengalir dari luka yang belum diobati. Langkahnya terseret, tubuhnya ringkih, dan wajahnya tertutup oleh topi lusuh agar tetangga tak langsung. Namun bau busuk dari tubuhnya tak bisa ia sembunyikan. Jalanan sore itu lengang, tapi udara terasa menusuk dingin di setiap langkahnya. Rayhan seperti menanggung seluruh berat penyesalan yang selama ini ia abaikan. Mobil pinjaman sudah ditinggalkan. Meira pergi tanpa jejak. Uang tak tersisa. Semua pintu tertutup. Dan satu-satunya tempat yang bisa ia datangi kini adalah rumah yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Rumah yang berdiri di atas tanah yang ia jual demi cincin untuk wanita lain. Pintu dibuka oleh Auralia setelah Rayhan mengetuk 2 kali tanpa suara. Ia berdiri di ambang, tubuhnya kurus dan pucat, tapi matanya tajam. Ia menatap suaminya seperti menatap orang asing yang datang tanpa izin. Rayhan menunduk, lalu jatuh bersimpuh di depan pintu. Aku pulang, Lia. Suaranya parau, tubuhnya bergetar. Maafkan aku nggak punya siapa-siapa lagi. Cuma kamu, cuma kalian. Aurelia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu sedikit lebih lebar, lalu berbalik masuk ke dalam tanpa kata. Rayhan merangkak pelan, masuk ke teras, lalu menutup pintu pelan-pelan dengan punggungnya yang basah oleh keringat dingin. Dari kursi roda di ruang tengah, Bu Lisendra sudah menatapnya sejak awal. Tatapannya kosong, tapi ada luka yang tergambar. Jelas di wajahnya, kau sematkan cincin itu untuk orang lain. Suaranya lirih, tapi tak ada getar. Tapi darahku yang kau gunakan membelinya. Rayhan meneteskan air mata. Ia berjalan pelan mendekat, lalu berlutut di depan wanita tua itu. Tangannya hendak menyentuh kaki Bu Lisendra, tapi sang ibu mengangkat kakinya sedikit menjauh. Aku mohon, Bu, aku salah, aku hancur, aku dihukum, aku minta maaf. Dosa yang kau pelihara dengan sadar, Rayhan, bukan untuk diampuni dengan air mata, tapi untuk dipikul sampai akhir. Tak satu pun tangan terulur untuk memeluknya. Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat, tak ada belas kasihan. Auralia hanya berdiri diam di sudut ruangan, menatap lantai. Rayhan dibiarkan menangis dan terisak sendiri, seperti seorang asing yang datang tanpa tempat berpulang. Karena tak tahu harus di mana, Rayhan akhirnya tinggal di gudang belakang. Tempat itu lembab, gelap, dan hanya ada satu kasur tua berbau jamur. Ia meringkuk di sana setiap malam. Tubuhnya makin membusuk. Luka di tangannya menyebar ke lengan atas. Bau anyir dan amis tak bisa ditutupi lagi. Tetangga mulai mencium bau aneh dari rumah itu. Beberapa bahkan mulai membicarakan tentang kutukan dan penyakit kotor yang dibawa pulang oleh menantu durhaka. Setiap malam, Rayhan berteriak dalam tidur. Mimpi buruknya makin nyata. Ia melihat perempuan tua dengan baju putih berdarah, duduk di sedat gudang. Wajahnya tak jelas, tapi tatapannya menembus jantung. Perempuan itu berdiri pelan, lalu mendekat dan menunjuk ke jari Rayhan yang kini tinggal daging terbuka. Ia bangun dengan tubuh berkeringat dan bau busuk yang makin menusuk. Di sisi lain rumah, Auralia mulai menyusun dokumen satu persatu. Laptop Rayhan sudah ia salin seluruh isinya ke flash disk. Catatan transaksi, foto-foto pertunangan, email kepada Meira, hingga bukti transfer pembelian cincin. Ia menyusunnya rapi di dalam map biru. Di sebilannya, surat warisan ayahnya yang sudah tak lagi bernilai masih disimpan dalam plastik. Tangannya gemetar saat menyusun, tapi wajahnya tetap tenang.
Bukan karena tak sakit, tapi karena rasa sakitnya sudah tak bisa ditambah lagi. Sore itu, saat Auralia menyuapi ibunya di meja makan, Raihan sempat keluar dari gudang. Ia berdiri di depan pintu, berharap diundang makan. Tapi tak ada yang memanggil. Tak ada yang mempersilahkan duduk. Auralia hanya berdiri dan membawa kembali piring-piring ke dapur. Sementara Bulisendra menatapnya sekali, lalu kembali menunduk. Raihan kembali ke gudang, membawa satu kantong nasi basi yang ia temukan di rak. Penuh. Ia makan pelen-pelen, tangan gemetar, tubuh menggigil, dan matanya terus melihat ke arah jendela kecil di sudut ruangan. Di jendela itu, bayangan perempuan tua selalu muncul saat malam datang. Berdiri, diam, tapi penuh murka. Dan malam ini, ia tahu, sosok itu akan datang lagi. Udara di gudang makin pengap. Tubuh Raihan kini hampir tak bisa digerakkan. Suara jeritannya setiap malam sudah seperti bagian dari rutinitas rumah itu. Dibiarkan, tak ditanggapi. Tangannya membusuk hingga ke lengan, dan bau yang keluar dari lukanya menempel di dinding-dinding kayu. Tak ada yang masuk ke sana. Bahkan Auralia pun tak lagi menoleh saat teriakan itu menggema dari belakang rumah. Dalam diamnya, ia hanya menggenggam map berisi salinan dosa Raihan yang tersusun rapi. Tapi belum ia buka lagi. Pagi itu, dua tetangga datang ke rumah dan bicara dengan Bulisendra. Mereka tak kuat lagi mencium bau busuk yang menembus pagar dan masuk ke rumah mereka. Salah satu dari mereka akhirnya melapor ke pihak kesehatan. Tak sampai siang, mobil ambulans datang disertai dua petugas dan seorang dokter muda. Raihan ditemukan tergeletak dengan mata setengah terbuka. Tubuhnya lemas, mulutnya kering, dan tangannya sudah seperti potongan daging matang, menghitam, berlubang, dan bernanah. Cincin itu masih menempel, tapi kulit di sekitarnya sudah hancur. Dengan alat bedah khusus, cincin itu akhirnya berhasil dipotong setelah 4 tahun jam kerja logam. Tapi jari Raihan sudah tidak bisa diselamatkan. Dokter hanya menggeleng. Ini bukan infeksi biasa, seperti daging ini menolak sembuh, bisiknya pada perawat. Auralia dan Bulisendra datang ke rumah sakit saat diminta menandatangani dokumen pasien. Tak ada yang bicara. Di depan dokter, Auralia hanya mengangguk pelan, lalu menandatangani selembar surat dengan tangan tenang. Ia tak bertanya kondisi Raihan, tak juga menengok ke ruangan isolasi. Ia hanya duduk sebentar, lalu kembali berdiri. Di samping ibunya, di dalam ruang isolasi, Raihan kini hidup dengan alat bantu. Tubuhnya terus demam, sementara kulit di sekujur lengan mulai memucat dan tampak seperti merekah perlahan. Para perawat mengganti perban setiap 2 jam, tapi darah terus merembes. Dokter bingung. Tidak ada reaksi positif dari obat atau antibiotik manapun. Bahkan hasil laboratorium menunjukkan jaringan tubuhnya menolak semua penanganan medis. Di malam ketiga, Raihan mulai bicara sendiri. Ia memanggil nama Meira, lalu Auralia, lalu ibu. Kadang ia tertawa kecil, kadang menangis seperti anak kecil. Di malam itu, ia menggenggam kalung salib kecil yang dulu diberikan ibunya saat masih muda. Kalung itu ia simpan di dompet. Dan entah bagaimana bisa sampai ke tangannya lagi. Ia mencium benda itu sambil menangis dalam diam, tak tahu apa yang dimintanya. Mulutnya komat kamit. Tapi tak ada doa yang benar-benar keluar dari balik kaca ruang isolasi. Auralia berdiri sebentar. Ia menatap tubuh Raihan yang sudah tak lagi tampan. Matanya yang sayu dan lengan yang dibalut lapis demi lapis kain. Tapi di wajahnya tak ada dendam, hanya kelelahan panjang yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Luka di dalam dirinya sudah lewat dari tahap marah. Ia tidak ingin membalas, tapi ia juga tidak akan datang mendekat. Dalam pikirannya, semua yang pernah Raihan rebut, kepercayaan, harga diri, anak mereka, telah hilang. Dan sekarang, Raihan hanya tinggal sebagai tubuh yang sekarat karena perbuatannya sendiri. Auralia menutup matanya sejenak, lalu membuka lagi. Di dalam benaknya, tidak ada niat untuk membiarkannya mati, tapi juga tidak ada keinginan untuk menyelamatkannya. Apakah dia keluarga kandung Anda? Tanya seorang perawat sopan. Auralia menjawab pelan. Kami dulu satu rumah. Tapi sekarang, saya hanya orang yang bertanggung jawab menyelesaikan administrasinya. Bulisendra berdiri di samping putrinya. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Sorot matanya seperti kabur oleh waktu. Tapi ketika ia menatap ke arah Raihan, bibirnya bergetar. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk sekali, lalu berkata lirih, "Kalau tanah bisa bicara,
Mungkin sejak awal ia sudah menolak diinjak oleh manusia serakus itu. Perawat menutup tirai. Suara monitor detak jantung tetap berbunyi pelan. Dan di malam itu, Rehan tertidur dalam sepi. Tapi di kepalanya, suara perempuan tua terus memanggilnya. Tidak marah, tidak berteriak, hanya menyebut namanya pelan, tapi dalam, dan berulang-ulang. Monitor jantung di ruang isolasi berhenti berdetak, tepat setelah azan subuh berkumandang dari kejauhan. Rehan pergi dalam diam, tanpa keluarga di sisi, tanpa sentuhan hangat, tanpa permintaan maaf yang benar-benar disampaikan. Tubuhnya dingin, kurus, dan rusak. Kulit di lengannya menghitam seperti arang yang tak sempat padam. Ruangan itu tidak dipenuhi tangisan atau pelukan. Hanya suara langkah kaki petugas yang masuk, mencatat, dan mengangkat tubuh yang telah menjadi sisa-sisa dari seorang lelaki yang pernah penuh ambisi. Auralia datang ke rumah sakit, mengenakan baju gelap, dan wajah yang tak mencerminkan duka. Ia menandatangani surat kematian, tanpa bertanya kapan Rehan meninggal. Tanpa menoleh ke ruang tempat jasadnya disimpan. Jenazah akan dikubur di pemakaman umum Blok C, kata petugas dengan suara datar. Ia hanya mengangguk lalu menandok. Tangannya menggenggam map biru yang masih ia bawa sejak berhari-hari lalu. Map berisi bukti pengkhianatan yang kini tak perlu lagi dibuka. Pemakaman berlangsung cepat. Hanya 2 petugas rumah sakit yang ikut serta. Auralia berdiri beberapa meter dari liang kubur, membisu, tak ada pembacaan doa, tak ada nama dipanggil, hanya sebongkah tubuh yang dibungkus kain putih, dimasukkan ke tanah tanpa ucapan perpisahan. Di tengah kesunyian itu, angin bertiup pelan, menggeser daun-daun kering yang berserakan di sisi gundukan tanah baru. Auralia tidak menangis, tapi di dalam dadanya, ada rongga kosong yang dingin, dan tak bisa dipenuhi oleh apapun. Ia melihat batu kecil yang ditancapkan di atas tanah, sebagai penanda sementara, tanpa nama, tanpa tanggal lahir, hanya angka kode dari rumah sakit. Ia tahu, tak akan ada yang datang ke makam itu di kemudian hari. Tidak akan ada yang merawat, atau sekadar mengirim doa. Dan Rehan, di akhir hidupnya benar-benar menjadi asing. Sudut pandang berpindah ke rumah kecil itu. Bulisendra duduk di kursi roda, diam, menghadap jendela yang terbuka sedikit. Tatapannya kosong. Ia tidak bertanya, tidak meminta dibawa ke makam. Ia hanya berkata, pagi tadi, aku sudah mengantar dia ke batas terakhirnya saat kutandatangani surat tanah itu. Auralia pulang sore harinya. Tubuhnya lelah, tapi ia menahan diri untuk tidak tidur. Ia masuk ke kamar mandi, membuka bajunya, dan memandikan tubuhnya perlahan. Bukan karena ingin membersihkan duka, tapi karena tubuhnya terasa berat oleh hari. Air hangat mengalir, dan ia menggosok bagian perutnya, bagian yang dulu menampung kehidupan kecil yang tak sempat lahir. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas dalam. Setelah mengganti pakaian, ia mengambil kantong kecil dari lemari. Di dalamnya, cincin yang dulu menempel di jari Rehan masih utuh, logamnya dingin. Tapi Auralia bisa merasakan getir dari permukaannya. Seolah menyimpan semua bau busuk, luka, dan kebohongan yang membentuk hidup Rehan. Ia berjalan ke belakang rumah, menuju tanah kosong yang dulunya menjadi halaman kecil, tempat mereka menjemur baju. Di pojok sana, ia menggali lubang kecil dengan tangan kosong, lalu meletakkan cincin itu ke dalam. Setelah menutupnya dengan tanah, ia menancapkan sebatang kayu tipis. Di atasnya tertulis dengan spidol hitam, pengkhianatan akan membusuk lebih dulu dari jasadmu. Ia tidak menyesal menuliskan itu. Ia juga tidak bangga, tapi ia tahu, itu satu-satunya kalimat yang masih bisa ia berikan pada Rehan. Kalimat tanpa dendam, tapi juga tanpa maaf. Malam turun perlahan. Di kamar, Auralia duduk. Di ranjang, tidak ada air mata yang mengalir. Hanya detak jarum jam, dan suara jendela yang sesekali berderit. Ia mengelus lututnya sendiri, mencoba merasa hidup, tapi yang terasa hanya hampa yang tak bisa diisi. Ia bukan perempuan yang menang atas penderitaan. Ia hanya perempuan yang selamat dari luka, tapi tak bisa pulih sepenuhnya karena luka pengkhianatan. Auralia pelajari satu hal, bahwa hidup tak selalu menuntut pembalasan, tapi ia tak akan lupa, tak akan memaafkan, dan tak akan menyebut nama itu lagi. Malam setelah Rehan dikuburkan, rumah itu senyap seperti kuburan terbuka. Tak ada suara dari dapur, tak ada langkah kaki Rehan yang biasanya menyentuh lantai dengan malas. Tak ada suara batuk Bulisendra yang pelan dari kamar tengah. Auralia duduk di ruang tamu,
dengan lampu setengah redup, memandangi satu-satunya kursi kosong yang tak pernah berubah tempat sejak hari pernikahannya. Di sudut meja, map biru yang selama ini ia simpan dalam-dalam sudah kosong. Semua lembaran sudah dibakar sore tadi. Ia tak ingin menyimpannya lagi. Ia juga tidak butuh bukti. Yang pernah terjadi sudah cukup membentuk luka yang tak bisa lagi dilihat dengan mata biasa. Dalam minggu-minggu setelahnya, tak ada siapapun yang datang bertamu. Tetangga hanya berjalan cepat setiap lewat depan rumah, seperti enggan terlalu lama menginjak tanah yang dulunya mereka kenal sebagai halaman keluarga. Rayon, sebagian bilang tanah itu jadi dingin, tak menyerap panas matahari. Rumput tak mau tumbuh lagi. Hawa di sekitar rumah terasa berat, meski cuaca sedang cerah. Auralia tak mempercayai itu, tapi ia juga tak membantah. Karena ia tahu, ada tempat yang kehilangan arti, bukan karena bentuknya berubah, tapi karena ingatan di dalamnya tak bisa dibersihkan. Beberapa malam kemudian, Bulisendra tak bangun dari tidurnya. Auralia menemukannya terbaring dengan wajah tenang. Tangan masih menggenggam kain, selimut yang dijahitnya sendiri puluhan tahun lalu. Tak ada darah, tak ada suara perpisahan. Hanya tubuh yang akhirnya menyerah pada kelelahan panjang. Tubuh yang menanggung beban terlalu lama. Auralia mencium kening ibunya, lalu duduk di samping ranjang hingga pagi. Tak ada air mata. Ayah diam, menggenggam tangan yang mulai dingin, seperti ingin memberi satu kehangatan terakhir yang tak sempat diberikan. Raihan. Pemakaman Bulisendra berlangsung tanpa banyak orang. Hanya Auralia dan dua tetangga yang bersedia mengantar sampai ke tanah keluarga, tempat mendiang ayahnya, juga beristirahat. Tanah itu berbeda dari tempat Raihan dikubur. Di sini, angin sejuk, pepohonan berdiri lurus, tidak ada bisik ketakutan. Auralia menatap nisan yang masih basah, lalu berjongkok pelan di hadapannya. "Sudah selesai, Bu," katanya pelan. Kini tak ada lagi yang bisa mereka jual. Setelah itu, rumah mulai ia kosongkan perlahan. Satu persatu barang dimasukkan ke kardus, kecuali yang memang ingin ia tinggalkan. Kasur lama, meja makan, lemari pakaian yang dulu Raihan isi, dengan baju baru saat gaji pertama, semuanya ditinggal. Ia hanya membawa pakaian seperlunya, buku, dan satu bingkai foto kecil dirinya bersama ibunya saat masih remaja. Tidak ada jejak Raihan yang ia simpan. Tidak juga satu helai pakaian atau foto. Ia menjual rumah itu kepada pihak luar kota. Orang asing yang hanya peduli pada luas tanah dan bangunan. Tidak ada yang bertanya tentang sejarah rumah itu. Dan Auralia pun tidak bicara. Surat jual beli ditandatangani tanpa diskusi. Ia hanya ingin satu hal. Keluar, rumah kecil yang ia beli di pinggir desa cukup untuk hidup sendiri. 2 kamar, halaman sempit, dan udara yang tenang. Disinilah ia tinggal sekarang. Tanpa nama Raihan, tanpa cerita Raihan, tanpa bayangan Raihan. Namun, pada suatu sore, setelah menyiram bunga di depan rumah barunya, Auralia duduk di anak tangga depan pintu. Ia memejamkan mata. Tidak ada suara tangisan, tidak juga senyum, tapi ada sesuatu yang memenuhi dadanya. Bukan dendam, bukan amarah, melainkan ruang kosong yang sudah tidak ingin diisi lagi. Ia bukan perempuan yang bahagia, tapi ia juga bukan perempuan yang kalah. Ia berdiri, bukan karena sudah sembuh, tapi karena tahu, yang hancur tak selalu bisa dibangun kembali. Capi bis dibiarkan tenang, lalu ia masuk ke rumah dan menutup pintu. Pelan, tidak ada yang tertinggal, dan tak ada yang perlu dibawa kembali. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ingatlah, setiap luka tidak harus dibalas, tapi cukup dikenang agar tak terulang. Dukungan Anda adalah napas kami. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan jika cerita ini layak jadi pelajaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap cerita punya alasan untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.